menyampaikan pesan 70%. Karena itulah kalau kira-kira kita tidak bisa ngomong banyak, ada orang datang, sambut saja dengan hangat. Dengan bahasa tubuh, senyum yang indah, senyumnya yang sungguh-sungguh mantap dan tegak lurus, cipta budi karsa menyatu. Jangan sampai senyumnya berat sebelah. Karena ada orang senyum sebelah, akhirnya deglek gitu. Siapa tuh dia? Dia tak. Itu namanya senyumnya berat sebelah. Bapak Ibu sekalian, kalau wihara ini diperhatikan, saya yakin wihara-wihara yang menjadi tempat berteduh, orang datang ke sana nanti kerasan, kalau lama nggak datang kangen, didukung oleh faktor-faktor ini. Itulah yang menyebabkan Sang Buddha itu menjadi daya tarik. Sampai diriwayatkan Anathapindika itu mengunjungi wihara di mana Sang Buddha berada setiap hari. Dan kalau datang, dia tidak paling depan, tapi duduk di pojokan. Tidak pernah mengajukan keluhan, tidak pernah mengajukan pertanyaan, tetapi dia mendapatkan ilmu, mendengarkan cara Sang Buddha memberikan pelayanan. Kenapa? Ketika Sang Buddha bertanya, jawaban Anathapindika, Bante, saya ini sudah menjadi pengikut Sang Buddha. Saya sudah bertekad menyokong Sang Buddha. Saya sudah membantu menyediakan yang saya bisa untuk kepentingan Sang Buddha. Maka kalau saya dikit-dikit tanya kepada Sang Buddha, ini nanti akan menjadi beban buat Sang Buddha. Kalau enggak dijawab, wong tiap hari sudah dikasih pulsa. Gitu. Makanya Anathapindika saya baca di riwayat hidupnya itu tidak pernah mengajukan persoalan kepada Sang Buddha. Toh dia bisa mendapatkan jalan keluar dari sebuah persoalan. Dari mana? Dari tekunnya mendengarkan, tekunnya mengamati apa yang sedang terjadi. Itulah yang namanya swakato Bhagavata Dhammo. Dharma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Buddha, berada sangat dekat, mengundang untuk dibuktikan. Itulah Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang selain berwihara, sekarang berbicara lagi, satu lagi yang saya harus ajak bicara, wawasan kebangsaan. Kita sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai kewajiban menjaga negara ini dengan baik. Bapak Ibu sekalian, karena diakui atau tidak, diterima atau ditolak, negara ini dibangun pada awal-awalnya oleh tradisi budaya tata kelola bangsa dan negara itu cara Buddhis. Saya selalu mengatakan bahwa Buddhis itu di Nusantara, mengukir sejarah Nusantara itu dari 200 tahun sebelum Masehi sampai dengan tahun 15 Masehi. Berarti 17 abad tidak ganti-ganti agama, tidak ganti-ganti budaya, tidak ganti-ganti ideologi. Terbukti dan teruji. Karena itulah sampean yang di Sulawesi ini juga mempunyai data-data konkret bahwa Buddhis sudah pernah ada di bumi ini.
Kalau sampai menemukan disertasinya Halilintar, ya Pak Yongris ya, Profesor Dr. Halilintar, dia menyatakan dulu 15 kerajaan di Sulawesi Selatan ini adalah Buddhis. Sisa-sisanya masih ada. Coba kalau sampai ke Sopeng, di sana ada pohon 1.000.000 kalong. Di Kolaka ada pohon 1.000.000 kalong. Dulu sekarang ada ajaran anjuran tidak boleh menangkap, memotong, mematikan makhluk lain. Itu ajaran siapa? Enggak ada lain. Pasti ajaran dari Sang Buddha. Sila pertama menghindari pembunuhan. Coba kalau kalong-kalong itu tidak di Sopeng atau di tempat lain, mungkin sudah lama habis jadi paniki rica-rica. Biku-biku yang para pelaku spiritual, begitu ganti budaya, ganti agama, orangnya tidak ganti, tapi fungsinya menjadi berbeda. Di Sulawesi Selatan ini ada namanya para bisu. Bante Siri punya sahabat bisu dari Pangkep. Itu sebenarnya biksu ketika dulu masih zaman Buddhis. Nah, saudara sekalian, karena itulah kenapa agama Buddha yang begitu besar dan mengukir sejarah, tapi kok yo akhirnya runtuh atau surut. Nah, surutnya bukan dari orang lain, tapi surutnya dari dalam. Apa itu? Sehubungan dengan bahasa simbol. Maka Sang Buddha itu kalau dibangunkan vihara, biasanya ada simbol-simbol, ada burung merak, ada kuda, ada gajah, ada singa. Kenapa gajah? Gajah itu adalah satu makhluk yang begitu besar, tetapi lembut, elastis, bisa diprok, bahkan dengan belalainya itu bisa menangkap separuh biji kacang tanah. Itu gajah. Beda dengan yang namanya jerapah. Mentang-mentang dia lehernya panjang, nggak bisa nunduk. Dia makanannya itu digantung di pohon-pohon begitu. Tapi gajah bisa diprok, bisa. Artinya apa? Kebesaran Sang Buddha yang kebesaran sebesar itu sampai saat ini masih bertahan. Tapi Sang Buddha lentur, elastis, punya perhatian kepada hal-hal yang ada di lingkungannya. Terbukti Sang Buddha tidak punya musuh sampai akhir hayatnya. Itulah lambang elastisitas ego, kelembutan jiwa. Singa itu kalau mengaum menggetarkan sampai namanya Raja Singa. Tapi akhirnya singa itu mati sendiri oleh lalat-lalatnya. Karena kalau singa sakit, hewan lain tidak ada yang berani deket, karena akhirnya dia jatuh sakit sampai dihinggapi lalat-lalat. Jadi dharma ini induk semua kebenaran, tetapi dharma itu akan kehilangan daya kalau oleh orang-orangnya sudah tidak lagi itulah. Nah, sekarang burung merak. Burung merak adalah unggas.
yang berkaki dua. Sama dengan burung-burung lainnya, tapi sifatnya yang berbeda. Ayam jago, kalau dia butuh ayam betina, memburu sampai ke ujung-ujung dunia. Tapi burung merak, kalau dia mengharapkan merak betina, dia tidak lari ke sana ke sini, tapi diam di satu tempat, menggelar ekornya yang indah itu, biar kipit. Tiba gilirannya merak-merak betina yang memeti. Itulah Sang Buddha. Jadi Sang Buddha itu tidak begitu. Ya kayak burung merak. Jadi orang datang kepada Sang Buddha tidak mesti harus dipanggil, tapi merasa terpanggil oleh keindahan-keindahan Sang Buddha. Begitulah biar nanti kalau indah, orang datang sendiri. Makanya bahasa saya ramah tetapi tidak remeh. Itulah bahasa simbol. Kemudian ada simbol lilin. Tidak apa-apa lilinnya meleleh, tapi selama hidupnya telah memberi penerangan lingkungannya dan tidak memilih-milih. Dupa akhirnya jadi abu, tapi selama hidupnya dia menebar keharuman. Bunga memang pernah seger, meskipun akhirnya gugur, terkulai di telan bumi. Tapi ketika pada nilai keindahannya, bunga menjadi pilihan. Jadilah bunga-bunga bangsa. Lalu kentang, jadilah manusia kentang. Apa artinya? Kentang itu ketika masih mentah keras, tapi begitu direbus lembek. Biasanya orang-orang yang koyok kentang itu kalau nggak ada masalah apa-apa, nggak ada kegiatan apa-apa, wah ya oh. Tapi begitu menghadapi persoalan langsung lomek, lembek, kehilangan daya. Panggil pun tidak pernah datang. Maka jadilah manusia kopi. Apa itu kopi? Kopi itu dipetik dari kebun, dijemur, dikupas, dideplok, lalu digoreng, di roasting sampai jadi hitam kayak saya ini. Tapi hebatnya kopi yang sudah di roasting dengan panas, ditumbuk, atau diseduh dengan air yang mendidih di atas 100 derajat panasnya. Dia tidak berubah warna, tidak berubah rasa, dan malah menebarkan bau harumnya. Itulah orang-orang hitam kayak saya ini. Gitu. Nah itulah saudara-saudara namanya bahasa simbol. Jadi pasang simbol-simbol yang bisa menerangkan misi dan fungsi ajaran anjuran yang untuk menuju kemuliaan. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Semoga wihara membawa berkah yang utama buat kita semua. Tambah nanti patung-patungnya itu. Terima kasih. Sampai sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Anumodana dan terima kasih atas uraian Dhamma yang telah dibawakan oleh Yang Mulia Biku Dhammasubho Mahatera. Semoga dapat menginspirasi kita semua.
Untuk selanjutnya, penyerahan Amisa Puja kepada Biku Sangga. Untuk nama yang disebut, silakan maju ke depan menghadap ke para bante. Ketua Astinda atas Silani Gunanandini, Ketua DPD Magabudi Provinsi Sulawesi Selatan, Pandita Muda Bapak Oscar Niora, Ketua DPC Magabudi Kota Makassar, Pandita Muda Insinyur Bumi Horas, Ketua DPD Patria Sulawesi Selatan atau yang mewakili Saudari Leni Chen, Ketua DPC Patria Kota Makassar atau yang mewakili Saudari Michelle, Ketua DPD Wandani Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Mary Yulianto, Ketua DPC Wandani Kota Makassar, Ibu Felicia Gunardi, Ketua Satu Yayasan Sasana Dipa, Bapak Alfian Lorenz, Ketua 2 Yayasan Sasana Dipa, Bapak Iswanto, Ketua 3 Yayasan Sasana Dipa, Bapak Peter Gunawan, Sekretaris Yayasan Sasana Dipa, Bapak Joko Wongasari, Bendahara Yayasan Sasana Dipa, Bapak Hendra Swiptandi, Ibu Mary Gosal, Ibu Rina Lauri, Pembimas Buddha Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Pandit Atman Wijaya, Bapak Freddy Halim. Kepada nama-nama yang disebutkan, dipersilakan maju ke depan. Untuk selanjutnya, Ketua Dayaka Sabah Wihara Sasana Dipa atau yang mewakili Ibu Olivia Liwang, Wakil Ketua 1 Dayaka Sabah Wihara Sasana Dipa, Bapak Lovin Kosli, Sekretaris Dayaka Sabah Wihara Sasana Dipa, Bapak Beni Kwandau, Bendahara Dayaka Wihara Sasana Dipa,
Ibu Harlina Tanri, Ketua Permabudi Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Yongris, Bapak Edi Abadi, Ibu Foni Gosal, Ketua Daya Kasaba, Wihara Dharma Palaka Bone, Bapak Nasir Wijaya, Ketua Daya Kasaba Wihara Buddha Dharma Parepare atau yang mewakili, Bapak Peter, Saudara Brian Florian Chiang, Saudari Gabriela Aurel Chiang, Saudari Meli Chiang, Pengurus KBBV Bapak Miguel Darmaji. Kepada nama-nama yang disebutkan dipersilakan. Selanjutnya pelimpahan jasa. Baik, mari kita sekarang bersiap diri untuk melimpahkan jasa kebajikan yang kita sudah lakukan sebanyak ini. Di tahun baru kita ucapkan selamat tinggal kenangan tahun 2023 dan kita ucapkan selamat datang kemenangan tahun 2024. Yang menang, yang kalah, buat semua yang terhormat. Yata wariwaha pula pali pulente sagarang ewa mewa itu dinang petanang upengkapati
Icitang patitang tumhang kipame wasami jatuh Sabe purendo sankapa Cando panna raso yata mani joti raso yata Vivacantu sabaroko ina satu mate bhavan vantara yo suki dikayuko bhava abhivadana sile sane sang buddha macayino cataro dhamma Vadhanti ayuwano sukang Alang ayudo balado diro Wanado pati panado Sukang sadata medawi Sukang so adikacati Ayundat wang balang bandang Sukang sapati panado Dikayu yasawahoti Yata yato papajati Te punya sidhani kata sayana yani kata nime Te sanca bagino onto santanata pamanaka Ye piya gunawantan camayang mata pitadayo Dita meca pyadita wa anye macata verino Santa titanti lokasming te bhumma catuyo nika Pance kacatu wokara sangsarantam bhava bhave Nyatang ye pati dhaname hanumodhantu te sayang Ye cimang napajananti dewa te sang nivedayong Maya dinana punyanang anumodhana hetuna Sabe sata sada honto avera suka divino Ema padan japa honto Desa sasicatang supa Ya dewata Sati vihara-wasini Tepe kare koni kare tahing tahing Tadammadanena bhavantu pujita Soting karante daviharam mandale Teraca macana wakaca bhikavo Saramika danapati upasaka Dhammaca desani kamaca isara Sampana puta sukhita bhavantu te Jala bucaya pica anda sang bhava Sang sejadata atawa papatika Niyanikang dhamma waram paticate Sambe biduka sakarantu sangkayang Tato cirang santang dhammo dhammadara capukala Sangkohontu sammakuwa ataya ca itaya ca Herakantu sadhammo sambe bidhamma carino Puding sampa pune yamma Dhamme ariya pavedite Hotu sabang sumanggalang Rakantu sabba dewata Sabba buddhanupavena Soti hontu nirantarang Hotu sabang sumanggalang Rakantu sabba dewata Sabba tammanupavena Soti hontu nirantarang Hotu sabang sumanggalang Rakantu sabba dewata Sabba sangkanupavena Soti hotu nirantarang Sadhu, sadhu, sadhu. Selanjutnya, sambutan oleh pengurus Yayasan Sasana Dipa kepada Bapak Peter Gunawan, kami persilakan.
Selamat malam. Yang termuliakan Biku Sangha, Sangha Nayaka yang mulia Biku Sri Subapanyo Mahatera yang telah berkenan hadir, serta yang kami luhurkan Samanera, para Atasilani, Romo Ramani, Bapak Ibu Saudara Sedama, Pembimas Buddha Provinsi Sulsel, Bapak Pandit Atma Wijaya, beserta umat yang dari luar kota, Toli-Toli, Palu, Bulukumba, Parepare, Bone. Selamat malam. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Saya mewakili Yayasan Dayaka Sabha Vihara Sasana Dipa serta panitia menyampaikan selamat datang dalam acara Abhiseka Rupa Vihara Sasana Dipa Makassar. Tepat tanggal 12 Oktober 1994 lalu telah berdiri Vihara Sasana Dipa di kota Makassar. Tanpa terasa sudah 29 tahun, Vihara Sasana Dipa menjadi sarana tempat ibadah, sarana interaksi sosial dan keagamaan. Kami menginformasikan bahwa sebelumnya tempat ini sebagai aula dan dikarenakan Dhammasala lama tidak memadai dengan banyaknya umat yang melakukan puja, maka Yayasan Sasana Dipa menyepakati menjadi aula sebagai Dhammasala utama. Renovasi dilakukan sejak awal bulan Mei hingga tepat waktu sampai saat ini menjadi bangunan megah dan menjadi tempat nyaman bagi umat Buddha yang melakukan ibadah, sehingga keyakinan dan kebijaksanaan umat Buddha meningkat dan sebagai sarana tempat menabur kebajikan. Kami segenap pengurus Vihara Sasana Dipa menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Mary Gosal sekeluarga yang telah menjadi donatur dalam renovasi Dhammasala hingga sampai upacara Abhiseka ini. Semoga jasa kebajikan yang telah dilakukan membuahkan kebahagiaan yang tak terhingga. Kami menyampaikan anumodana kepada para Bante, Samanera, dan Atasilani, serta para umat yang telah berkenan hadir pada acara malam hari ini. Sebagai akhir kata, kami memohon maaf dengan setulus-tulusnya kepada para yang mulia Bante, Samanera, Atasilani, umat Buddha, dan tamu undangan jika dalam penyambutan pelayanan penyediaan tempat yang jauh dari rasa nyaman. Sekali lagi mohon maaf. Semoga dengan segala kebajikan yang telah dilakukan membuahkan kebahagiaan serta kemajuan para Buddha Sasana. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, nama Garapata dipimpin oleh Biku Sangga. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Arahang Samma Sambuddho Bhagava.
Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Bhagavato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanghang namami. Sanghang namami. Sabbe satta bhavantu sukitata. Semoga semua makhluk itu berbahagia. Sadhu. 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 Mari kita memberikan penghormatan kepada Biku Sangga. Okasa Wandhami Bhante. Kepada para yang mulia Bante, untuk tetap berada di tempat, dan Samanera dan Atasilani untuk tetap berada di tempat karena kita akan foto bersama. Kepada para umat dipersilahkan untuk meninggalkan ruang Dhammasala. Terima kasih atas kehadirannya. Akhir kata, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu.